Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz akan melanjutkan materi tentang evaluasi UTS yang kemarin sudah Ustadz bahas tentang na'at dan man'ut serta mubtada dan khabar. Pada kesempatan ini Ustadz akan membahas materi yang terakhir di UTS 1, yaitu tentang idhofah. Idhofah adalah penyandaran. Idhofah adalah penyandaran kalimat. Nah, supaya kita mudah untuk mengingat idhofah itu adalah ada dua kata benda, yang dijadikan satu sehingga menimbulkan makna yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan, ada dua kata benda, ada kata pintu dan ada kata kelas. Ini dua kata yang berbeda. Pintu, kalau kita satukan, maka dia menjadi pintu kelas, makna yang berbeda. Nah, inilah yang dinamakan idhofah, penyandaran. Dua kalimat menjadi satu kalimat. Perhatikan, pintu bahasa Arabnya adalah babun. Kelas bahasa Arabnya adalah faslun. Ingat, kaidah untuk isim harus tanwin. Faslun dan babun. Nah, bagaimana dua kata ini kita jadikan idhofah? Maka kita harus perhatikan syarat-syarat dari idhofah tersebut. Di dalam idhofah itu ada yang namanya mudhof dan ada yang namanya mudhof ilaih. Kalimat yang pertama, pintu, dinamai mudhof, sedangkan kelas dinamakan mudhof ilaih. Nah, perhatikan, kalau kedua kata ini dijadikan idhofah, maka akan menjadi babul fasli. Babul fasli. Nah, perhatikan perbedaannya. Kaidah yang pertama, mudhof, karena di dalam idhofah ada mudhof dan mudhof ilaih, maka Ustaz akan membahas yang pertama, yaitu mudhof. Mudhof, kaidah yang harus kita ketahui yang pertama, tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Wajib tidak boleh tanwin. Yang tadinya babun kita lihat menjadi babu. Tidak boleh babun. Kaidah yang kedua, tidak boleh ada alif lam. Maka tidak boleh kita buat di sini al-babu. Nah, itu kaidah yang pertama, kaidah bagi mudhof. Sedangkan kaidah bagi mudhofun ilaih, kaidahnya yaitu harus majrur. Harus majrur. Yang tadinya faslun, kita tambahkan alif lam dan kemudian harokati dengan majrur menjadi pasli. Karena ada alif lam, al-pasli. Kalau tidak tambah alif lam boleh juga. Berarti babu paslin. Boleh. Babu paslin. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang ini nakiro, yang ini adalah ma'rifah. Artinya sama, pintu kelas. Berbeda dengan na'at dan mat'ud, berbeda juga dengan mubtada dan khabar. Mudhof dan mudhof ilaih tidak melihat muzakkar muannasnya, tidak melihat bentuknya. Boleh saja kita membuat kalimat mudhofnya muzakkar, mudhof ilaihnya muannas, atau sebaliknya, mudhofnya muannas atau mudhof ilaihnya muzakkar. Boleh saja. Kaidah yang paling penting untuk diperhatikan untuk mudhof dan mudhof ilaih adalah, ingat, tidak boleh tanwin dan tidak boleh memakai alif lam khusus untuk mudhof, dan mudhof ilaihnya harus majrur. Itu kaidahnya. Demikian. Nah, ini contoh yang kedua. Ada kata meja dan ada kata guru. Meja, kalau kita satu arti berarti meja guru. Maktabun meja, mudarrisun guru. Kita jadikan idhofah. Dengan syaratnya tidak boleh tanwin, maktabu tidak boleh ada alif lam. Maktabu, gurunya tambahkan alif lam, kemudian harokatnya harus kasroh.
menjadi maktabul mudarrisi atau maktabu mudarrisin. Sama. Nah, itulah penjelasan tentang idhofah. Demikian dari Ustadz, mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami idhofah dan bisa membuat contoh idhofah dengan baik. Nah, silakan Ananda buat di rumah, buat tugas contoh daripada na'at dan man'ut, buat contoh mubtada dan khobar, serta buat contoh mudhof dan mudhofun ilaih. Buat masing-masing 2 contoh saja. Kirim ke WA Ustadz. Demikian dari Ustadz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.